Baik, alhamdulillah sudah ter-record. Mungkin saya buka sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jazakumullah khair yang sudah hadir di room ini untuk mengikuti wasit sharing session. Nah, di sini sudah ada Pak Iskandar Ibrahim yang nantinya akan sharing materi. Nah, Pak Iskandar Ibrahim sendiri merupakan Kadif Divisi Riset dan Penelitian dan Pengkajian di Wasit. Nah, beliau merupakan penerima S3 di Universitas di Turki ya, Pak. Nah, mungkin saya tanya dulu kabarnya Pak Iskandar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik Pak, sudah siap untuk sharing? Oke, siap. Ya. Alhamdulillah. Mungkin saya serahkan langsung saja ke Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar untuk sharing materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara sharing session pagi ini ya. Oh, pagi di Turki, siang ya, udah di Indonesia. Di Turki sekarang masih jam 10 pagi. Baik teman-teman sekalian, insya Allah hari ini saya ingin sedikit berbagi ya dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin berkuliah di Turki ya, baik itu secara mandiri maupun secara beasiswa. Tapi sebelumnya izin mohon share screen dulu ya. Udah nggak bisa ya. Bisa share screen nggak Pak? Sebentar, saya coba. Kelihatan ya? Lagi loading Pak sudah. Sudah Nah, kelihatan? sudah, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, insya Allah hari ini seperti yang teman-teman lihat di layar, apa yang ingin saya sharing hari ini adalah tentang untuk teman-teman yang ingin mengejar mimpi untuk kuliah di Turki ya. Sebagaimana diketahui bahwa sekarang memang lagi rame-ramenya orang ingin melamar ataupun ingin kuliah di Turki karena kebetulan juga sekarang lagi dibuka program beasiswa dari pemerintah Turki. Namun sebelumnya ini ada sedikit gimmick ya yang saya dapat dari teman-teman bahwa Turki apa jadi destinasi impian ya, sekarang banyak lagi viral di dunia maya juga di sosial media bahwa Turki banyak diperbincangkan karena salah satu destinasi ikonik mereka yaitu Kapadokia itu. Namun kalau misalkan teman-teman ingin ke Turki hanya untuk ke Kapadokia, saya kira ini sayang ya. Maksudnya mending sambil kuliah aja. Jadi nanti kalau misalkan lulus kuliah di Turki, insya Allah bukan hanya sekedar ke Kapadokia, tapi bisa juga mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya seperti Efesus, Pamukkale, kemudian Hagia Sophia di Istanbul dan lain sebagainya gitu. Namun insya Allah hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sharing untuk teman-teman semuanya. Ini mungkin saya sudah siapkan beberapa hal. Yang pertama mungkin saya akan berbagi tentang bagaimana sih kuliah di Turki itu
Kemudian apakah ada selain beasiswa, mungkin adakah alternatif lain yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa berkuliah di Turki. Kemudian secara khususnya, secara spesifik, juga saya akan sharing juga tentang bagaimana itu beasiswa Turkiye Bursları ataupun beasiswa YTB ya, kalau di sini disebutkan dengan beasiswa dari pemerintah Turki. Nah, kemudian kriteria apa aja untuk memenuhi agar teman-teman bisa melamar beasiswa YTB ini. Nah, ini sedikit cakupan apa yang akan saya sharing nantinya. Nah, ini yang pertama untuk kuliah di Turki, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk kuliah di Turki. Yang pertama itu mungkin kita pasti akan mencari beasiswa agar kuliah kita di sini bisa lancar gitu, tidak perlu memikirkan biaya-biaya lain yaitu. Nah, beasiswa salah satu yang paling banyak diincar oleh calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Turki. Nah, beasiswa yang pertama itu yang banyak diincar adalah beasiswa Turkiye Bursları atau beasiswa dari pemerintah Turki. Nah, untuk jelasnya nanti saya akan jelaskan bagaimana beasiswa ini. Kemudian selain beasiswa dari pemerintah Turki, ada juga beasiswa dari lembaga lain yang diberikan juga untuk mahasiswa-mahasiswa calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Turki, yaitu beasiswa TDV namanya, Turkiye Diyanet Vakfı, ataupun di sini lebih dikenal dengan Kementerian Agama Turki ya, dari lembaga Kementerian Agamanya. Nah, ini juga beasiswa ini juga sedikit unik dan punya kelebihan tersendiri kalau dibandingkan dengan beasiswa dari Turkiye Bursları. Memang secara amount ataupun jumlah yang didapat dari uang bulanan itu lebih sedikit. Akan tetapi kalau teman-teman dapat beasiswa TDV ini, keuntungannya nanti teman-teman diberikan tiket pulang ke Indonesia setiap tahun. Artinya setiap libur musim panas mereka memberikan tiket ke mahasiswa untuk pulang ke kampung halamannya. Kalau misalkan beasiswa dari YTB, mereka tidak memberikan tiket pulang tiap tahun, tapi tiket untuk pertama datang ke Turki dan tiket nanti kalau misalkan sudah selesai kuliah dari Turki. Nah, selain itu juga ada beberapa beasiswa lain, yaitu beasiswa yang diberikan oleh kampus. Jadi, beberapa kampus di Turki juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melamar di kampus-kampus tersebut. Nah, beasiswa ini biasanya kita harus search ataupun kita harus explore langsung dari website si kampus tersebut. Nah, kebanyakan dari beasiswa ini banyak diberikan oleh kampus-kampus yang sudah bisa kita bilang top 20 kampus di Turki ya. Jadi kampus-kampus yang bagus yang memberikan beasiswa ini, dan mereka kebanyakannya ya mencari mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang prestasi akademiknya bagus, dan kemudian untuk S2 S3 mereka mencari yang research-nya bagus gitu. Nah, selain itu di Turki juga untuk teman-teman yang mungkin nanti kuliah secara mandiri di Turki juga memberikan beasiswa untuk pelajar yang ongoing. Jadi, misalkan teman-teman tidak melamar kuliah di Turki dengan beasiswa, tapi secara mandiri, nanti teman-teman sesampai di sini untuk setelah semester pertama, itu tiap tahun pemerintah Turki juga memberi beasiswa untuk pelajar-pelajar yang ongoing. Jadi, periodiknya mereka memberikan tuh 1 tahun. Jadi misalkan nanti teman-teman yang ongoing itu melamar beasiswa ongoing ini akan diberikan secara 1 tahun. Nanti kalau misalkan mau melanjutkan lagi, bisa melamar lagi untuk setahun selanjutnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, untuk teman-teman juga bisa kuliah secara mandiri, artinya teman-teman bisa melamar ataupun bisa mendaftar di kampus secara mandiri, yaitu tidak perlu melalui beasiswa. Nah, kalau ini tentunya kita perlu
menyiapkan finansial secara mandiri ya, karena tiap kampus di sini memang secara apa namanya tuition fee-nya ataupun bisa dibilang biaya kuliahnya itu memang tidak terlalu mahal ya. Saya kira satu kampus itu bisa satu semester sekitar kalau rupiah sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Itu tergantung kampus juga. Bahkan ada yang beberapa kampus yang lebih rendah dari itu. Nah, ini beberapa alternatif ya untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Turki. Nah, ini mungkin nanti bisa dipilih ya teman-teman mana yang lebih sesuai ataupun mana yang ingin teman-teman lamar untuk kuliah di sini itu. Baik, untuk selanjutnya ini lebih spesifik yang ingin saya jelaskan tentang beasiswa YTB ataupun beasiswa dari pemerintah Turki. Nah, kalau kita lihat apa sih YTB itu? YTB itu sebenarnya nama dari nama dari lembaga ataupun kementerian di Turki. Namanya Yurdişi Türkiye Bakanlığı ataupun Kementerian Luar Negeri Turki. Nah, kenapa beasiswa ini diberikan di bawah Kementerian Luar Negeri? Jadi tujuan dari beasiswa ini adalah ingin memberikan bantuan secara finansial kepada mahasiswa-mahasiswa yang di luar Turki ya untuk dapat belajar di Turki dan menimba pengalaman dan pelajaran selama di Turki. Jadi tujuan mereka itu untuk mengenalkan budaya Turki untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun untuk orang-orang asing yang ada di luar Turki, yaitu seluruh dunia ya. Jadi beasiswa ini diberikan untuk semua mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin kuliah di Turki di seluruhnya. Jadi bukan hanya Indonesia, semua negara dapat mendapat porsi yang sama ya, mendapat kesempatan yang sama untuk bisa melamar beasiswa ini. Dan beasiswa ini juga diberikan untuk semua jenjang, yaitu dari jenjang S1, S2, dan S3. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru selesai SMA, untuk melamar S1, beasiswa ini juga memberikan untuk S1, dan untuk teman-teman S2, S3 juga mereka memberikan kesempatan yang sama untuk semua jenjang. Itu. Kemudian kelebihan beasiswa ini juga mereka memberikan beasiswa penuh. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa ini, teman-teman akan mendapatkan uang saku bulanan, kemudian akan di-cover asuransi, asrama, dan tiket pesawat. Nah, tiket pesawat yang saya bilang di sini tadi, itu tiket pesawat ketika teman-teman pertama datang ke Turki, misalkan sudah dapat beasiswa, nah untuk pertama datang ke Turki, mereka akan memberikan tiket pesawat. Dan kemudian, sekali lagi ketika teman-teman sudah selesai, mereka akan memberikan juga tiket pesawat untuk kembali ke negara masing-masing. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang mungkin untuk sekarang ini, untuk mahasiswa yang S2, S3, bagi yang tidak mau tinggal di asrama, beasiswa ini juga memberi alternatif lain untuk teman-teman yang ingin tinggal di rumah. Jadi kalau misalkan sebenarnya pemerintah Turki sudah menyediakan asrama untuk teman-teman yang ingin tinggal di asrama. Tapi kalau misalkan ada sebagian kita mungkin kan tidak mau tinggal di asrama, jadi ingin tinggal di rumah. Nah, mereka memberikan allowance untuk mereka yang mau tinggal di rumah gitu. Jadi dapat biaya tambahan lah bagi mereka yang ingin tinggal di rumah. Oke, kemudian beasiswa ini juga teman-teman bisa memilih maksimal 12 universitas. Bukan 12 universitas ya, maksud saya ini 12 jurusan sebenarnya, 12 pilihan, maksimal 12 pilihan bisa dipilih. Baik itu di jurusan yang berbeda di kampus yang sama, maupun di 12 kampus yang berbeda gitu. Nah, jadi begini teman-teman, kenapa kita dapat memilih 12 kampus? Beasiswa YTB ini, ketika teman-teman ingin melamar beasiswa ini, jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapat beasiswa ini, jadi teman-teman tidak perlu lagi melamar ke kampus. Secara otomatis pihak pemberi beasiswa akan mendaftarkan teman-teman di kampus yang sudah teman-teman pilih. Jadi kan tadi ada 12 kampus yang dipilih. Nah, dari 12 kampus tersebut nanti akan diseleksi kampus mana yang
teman-teman nanti akan lulus di salah satu kampus yang sudah teman-teman pilih tadi. Nah, makanya salah satu keunikan ataupun kelebihan beasiswa ini, kita tidak perlu lagi melamar ke kampus kalau misalkan kita sudah dapat beasiswa ini. Tidak perlu lagi repot-repot untuk mendaftar ke kampus. Jadi semuanya sudah di cover. Kita tinggal pergi ke Turki, kemudian langsung ditempatkan ke asrama ataupun di rumah, langsung urus untuk pendaftaran ulang dan langsung belajar gitu. Nah, akan tetapi untuk kita mahasiswa asing, mahasiswa yang selain di Turki ataupun selain yang bisa berbahasa Turki, nah mereka memberikan fasilitas kursus bahasa Turki selama 1 tahun. Nah, sebenarnya bukan 1 tahun, tapi sekitar 9 bulan ya, karena dipotong libur musim panas tuh sekitar 3 bulan. Nah, sekitar 9 bulan kita belajar bahasa Turki. Nah, nanti kita belajar bahasa Turki itu di kampus, karena bahasa Turki ini diwajibkan ya untuk semua penerima beasiswa ini. Walaupun nanti misalkan teman-teman memilih kampus ataupun jurusan yang berbahasa Inggris. Walaupun teman-teman memilih jurusan yang berbahasa Inggris, tapi kursus bahasa Turki ini wajib diikuti oleh semua penerima beasiswa ini. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pendaftaran, itu bisa dicek langsung di website turkiyeburslare.gov.tr. Itu di website pemerintahan Turki. Jadi di website ini secara detail nanti dijelaskan bagaimana cara mendaftarnya dan teman-teman bisa langsung mengisi aplikasi. Nah, untuk informasi juga, sekarang memang lagi dibuka ya pendaftarannya. Pendaftarannya sudah dimulai dari 10 Januari dan akan berakhir sampai 20 Februari 2022. Nah, jadi masih ada kesempatan ya untuk teman-teman di sini yang ingin mencoba beasiswa ini masih ada kesempatan. Mungkin ada yang bertanya ya, dari sebelum-sebelumnya mungkin ada juga yang bertanya, bagi teman-teman mungkin yang sudah semester akhir, ingin melamar beasiswa ini apakah bisa? Bisa. Gini, untuk teman-teman yang sudah semester terakhir dan ingin melamar beasiswa ini, bisa saja nanti teman-teman cukup melampirkan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 7 ya, sampai semester 7. Nah, dibuat dalam satu transkrip nilai, itu nanti bisa diupload itu. Nanti kalau misalkan dari situ teman-teman lolos untuk mendaftar ulang, baru mereka akan meminta ijazah kelulusannya. Nah, otomatis syaratnya di sini pasti teman-teman harus dipastikan harus bisa lulus sebelum bulan 9 atau maksimal bulan 9 gitu. Nah, jadi ini ya satu kesempatan juga ya untuk teman-teman yang sudah semester akhir untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendaftar beasiswa YTB ini. Nah, mungkin ada ini ya satu lagi kriteria yang kriteria apa sih yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, ini ada beberapa kriteria minimum. Kalau misalkan untuk mahasiswa yang S1, itu minimum nilainya itu 70%. Nah, misalkan 70%, artinya kalau misalkan nilai rata-ratanya itu 100, bahkan besar itu, jadi minimal harus ada minimal teman-teman harus mempunyai nilai sekitar 70 gitu. Nah, kalau misalkan untuk mahasiswa S2 dan S3 itu nilai minimalnya itu prestasi akademik minimalnya 75%. Nah, kalau misalkan kalau misalkan IPK dengan 4, itu minimal teman-teman harus mempunyai IPK itu 3 baru bisa untuk mendaftar untuk beasiswa ini. Oke. Kemudian untuk yang teman-teman yang ingin mendaftar di jurusan kedokteran, kesehatan ya, terutama kedokteran gigi, farmasi, itu minimal nilainya harus 90%. Ini lebih tinggi ya untuk kedokteran. Dari segi usia juga, itu ada batas usia yang bisa melamar beasiswa ini. Jadi untuk S1 itu di bawah 21 tahun, bukan minimal ya, tapi di bawah 21 tahun. Jadi
pengalaman saya sharing juga dengan teman-teman sebelumnya, itu ada yang secara ini ya, secara tahun belum sampai 21 tahun, tapi harus di bawah 20 tahun, bukan 21 tahun gitu. Jadi bisa dibilang 20 tahun masih kurang 1 hari itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah pas 21 tahun ataupun pas kita lamar itu udah 21 tahun itu tidak bisa. Karena mereka buat sistem ya. Di sistem itu memang tidak tidak diterima. Kita tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, gitu. Kalau misalkan untuk mereka yang ingin, teman-teman yang ingin melamar beasiswa S2 itu usianya um, di bawah 20 tahun, dan teman-teman yang untuk melamar program S3 itu minimal usianya uh, 35 tahun. Nah, di sini mungkin ini ya uh, sharing, ada satu kelebihan lagi untuk teman-teman bisa melamar beasiswa ini. Jadi kriteria lain itu beasiswa YTB ini tidak mewajibkan teman-teman untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin agak sedikit ini ya, sedikit kewalahan dalam bahasa Inggris ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk tes bahasa Inggris, tes TOEFL ataupun IELTS. Nah, ini beasiswa ini cocok ya untuk teman-teman semuanya. Artinya teman-teman tidak perlu melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Akan tetapi bahasa Inggris itu perlu nanti untuk ketika wawancara. Karena kalau misalkan teman-teman lulus berkas nanti, wawancara biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, minimal bahasa Inggris itu diperlukan untuk komunikasi gitu. Kemudian nanti bagaimana kalau misalkan ada teman-teman yang mendaftar di jurusan yang berbahasa Inggris? Karena ketika ada teman-teman milih di kampus atau jurusan nanti, itu ada beberapa jurusan yang dalam berbahasa Inggris ataupun berbahasa Turki. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih dalam bahasa Inggris dan teman-teman tidak mempunyai sertifikat TOEFL ataupun IELTS, nanti setiap kampus mereka akan mengadakan tes juga. Mereka akan mengadakan tes bahasa Inggris. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman tidak lulus juga bahasa Inggris ketika tes, teman-teman harus mendapatkan sertifikat bahasa Inggris ataupun harus ikut preparation lagi ataupun kelas persiapan bahasa Inggris gitu. Mungkin ini saja ya dari saya. Sebenarnya di sini saya hanya ingin sharing, tapi nanti detailnya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang beasiswa ini, saya sangat welcome ya untuk bisa berbagi lagi informasi-informasi selanjutnya, informasi-informasi lain. Karena secara detail, secara teknisnya, kalau misalkan teman-teman tertarik dan ingin mendaftar, teman-teman bisa saja langsung ke website mereka gitu. Karena di website Turkiye Bursları itu memang sudah dijelaskan, dan juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu was-was kalau misalkan teman, aduh ini nggak bisa nih nanti karena pakai bahasa, tidak, mereka menyediakan dalam bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab juga ada, bahasa Perancis, bahasa Rusia, ya itu aja kayaknya, dan Jerman kalau nggak salah saya juga ada. Nah, mungkin itu saja sedikit sharing ya dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa silahkan kita diskusi saja hari ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Pak Iskandar yang sudah sharing pengalaman dan materi dari beasiswa di Turki ya Pak. Nah, Alhamdulillah kesempatannya terbuka sekali ya bagi para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 untuk bisa kuliah di Turki secara gratis, dan pemerintah Turki juga sangat mendukung. Nah, di sini sudah ada Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam.
Ya, terkait penjelasan sebelumnya ada 2 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama itu terkait kalau misalnya untuk kan kalau di Turki saya lihat kalau di kampusnya ada programnya, ada yang program bahasa Inggris dan ada juga yang mungkin program bahasa Turki. Untuk yang sertifikat bahasa Inggris tadi, Pak, kalau misalnya kita mau daftar mungkin di jenjang master atau PhD, tapi kita di sebelumnya, misalnya S1, S2-nya itu memang sudah kampus yang menggunakan bahasa Inggris juga, itu apakah tetap diminta sertifikat atau harus menjalani tes yang bahasa Inggris tadi, atau bisa langsung menunjukkan seperti ada keterangan kalau misalnya memang di kampus sebelumnya atau di jenjang sebelumnya memang kampusnya memang sudah menggunakan full bahasa Inggris. Uh, itu sih yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak bisa dikasih misalnya mungkin tips-tipsnya gitu Pak uh, untuk apa namanya untuk persiapan dalam kalau misalnya mau daftar khususnya mungkin di program master dan PhD-nya Pak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Ini coba menjawab ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah misalkan S1 kuliahnya medium instruction-nya pakai bahasa Inggris, kemudian ataupun ada juga yang S2-nya sudah pakai bahasa Inggris, kemudian bisa nggak di sini mereka nerima ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada teman, mereka tidak menerima ya, maksudnya kita juga harus tetap mengikuti tes gitu. Tapi ya dari pengalaman teman-teman di sini memang tesnya tidak terlalu sulit ya. Kalau misalkan kita sudah punya apa ya, kalau misalkan dari pengalaman teman-teman sebelumnya, memang yang sudah mengikuti tes itu tidak sulit. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan harus ikut tes bahasa Inggris lagi di kampus gitu. Cuma dasar karena dari kemampuan teman-teman yang di sini yang saya lihat ya kebanyakan teman-teman ya kebanyakannya lulus gitu untuk tes bahasa Inggris gitu. Ya, itu kita harus mengikuti tes di kampus juga gitu. Nah, kalau tips dan trik ya untuk lulus, sebenarnya ini ya hampir sama juga dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Kalau misalkan untuk S2, kalau S1 ini ya bedanya kalau S1 di beasiswa ini mereka tidak meminta apa research ya, ataunya proposal ya, tidak meminta mini proposal kita ajuin. Tapi kalau misalkan untuk S2, S3 mereka meminta kita menyertakan mini proposal ataupun riset apa yang ingin kita lakukan. Nah, mungkin sedikit sharing pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti beasiswa ini dan pengalaman saya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tertarik untuk beasiswa ini, diusahakan ketika nanti mengisi formulir pendaftaran ataupun di website mereka itu diusahakan semua apa yang mereka minta itu terisi. Artinya nanti ada beberapa hal apa dicantumkan di formulir pendaftaran itu yang perlu diperhatikan sekali itu tentang social activity dan academic achievement gitu. Itu ada dua hal itu yang banyak menjadi pertimbangan besar tim penilai gitu. Nah, social activities ini apa keterlibatan kita di organisasi, keterlibatan kita di apa di setiap kegiatan-kegiatan sosial, baik itu apa secara volunteer ataupun keterlibatan kita di seminar-seminar. Jadi teman-teman yang lebih aktif di organisasi, lebih aktif apa di kegiatan-kegiatan sosial itu kemungkinannya lebih besar. Jadi apapun kegiatannya nanti kalau misalkan melamar beasiswa ini usahakan itu diisi semua dan usahakan deskripsi nanti kan mereka akan minta kita mengisikan kegiatan itu apa, sejak kapan kita mengikutinya, dan kita diminta untuk mendeskripsikan role kita ataupun mendeskripsikan kegiatan yang kita ikuti. Jadi ketika kita mendeskripsikan itu diusahakan kita deskripsikan secara
jelas dan secara apa ya? Kalau teman saya bilang menggunakan bahasa-bahasa yang agak sedikit sophisticated ya, lebih membuat mereka tertegun ketika berarti acara yang diikuti ini bagus gitu ataupun kelihatan berkualitas acaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang menyertakan mini proposal ataupun riset itu diusahakan juga topiknya itu yang related ataupun yang sesuai dengan keinginan si pemberi beasiswa. Nanti teman-teman bisa ngecek langsung di website mereka apa sih tujuan si pemberi beasiswa YTB ini. Jadi mereka menginginkan kita melakukan riset-riset yang terutama yang lagi gencar-gencarnya dilakukan di Turki. Nah, terutama untuk anak-anak sosial ya, untuk anak-anak sosial itu usahakan riset yang ada kaitannya dengan Turki. Apa yang bisa kita berikan untuk riset ini untuk pemerintah Turki itu, untuk Turki sendiri gitu. Karena kan nggak mungkin dong mereka ngasih beasiswa tapi kita melakukan riset mungkin hanya khusus di Indonesia ataupun tidak ada untungnya untuk Turki sama sekali. Walaupun saya lihat ada teman-teman juga yang melakukan riset di negara mereka tidak ada keuntungan sama sekali untuk Turki. Tapi secara keilmuan, secara output dari riset itu memberi satu dampak yang sangat besar untuk keilmuan. Itu bisa juga jadi satu pertimbangan penilai untuk bisa memberikan kita peluang besar untuk lulus beasiswa ini. Oke, itu saja mungkin ada sedikit info tambahan ya untuk mulai tahun yang lalu itu beasiswa dari TDV dari pemerintah Kementerian Agama Turki juga sudah membuka beasiswa untuk S2 dan S3. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya mereka hanya memberikan untuk S1 saja. Jadi kesempatan untuk kuliah di Turki untuk jenjang S2 S3 itu ada kesempatan lain lagi selain beasiswa YTB gitu. Oke. Itu saja mungkin, kalau ada yang lain silahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Mbak Amanda atas pertanyaannya. Ini bisa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar, ada tips and triknya juga nih tadi yang sudah disebutkan agar bisa lolos mendapat beasiswa. Nah, terus ada info juga tambahan bahwa ada beasiswa baru selain YTB. Nah, dan ini pastinya membuka kesempatan kita lebih besar ya kesempatannya untuk bisa mendapat beasiswa. Nah, selanjutnya ada Mbak Syifa yang sudah raise hand juga. Silakan Mbak Syifa untuk on cam menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Iya, halo, assalamualaikum. Saya Syifa Fauzia. Mohon maaf ya Pak, agak ramai rumah saya, ada anak kecil. Jadi mau tanya, untuk pemilihan universitas ya, khususnya kalau untuk S2, S3, itu tadi banyak ya 12 atau 15 gitu. Tapi yang saya dengar kan harus pilih di universitas di kota besar setengah, kemudian di kota kecil setengah gitu ya Pak. Kemudian bisa nggak sih kalau pilihnya itu nggak sebanyak itu kayak gitu, tapi kalau misal pilihnya nggak sebanyak itu harus tersebar di kota besar dan kota kecil setengahnya atau gimana? Misalnya cuma milih 6 atau 3 itu harus tersebar di kota besar, yang satunya di kota kecil kayak gitu nggak sih? Kalau milihnya cuma sedikit ya nggak, atau harus memilih sebanyak itu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Syifa. Itu memang benar kalau misalkan beasiswa ini kita harus melamar setengah dari pilihan kita itu harus berada di luar kota besar, yaitu di luar Istanbul, di luar kota Ankara, dan di luar kota Izmir. Nah, harus di luar tiga kota tersebut, karena di Turki 3 kota terbesar itu Istanbul, Ankara, dan Izmir itu. Nah, sebenarnya peraturan itu hanya berlaku untuk pelamar-pelamar S1. Nah, jadi untuk pelamar yang S2, S3 sebenarnya tidak harus melamar
di luar ketiga kota tersebut gitu. Jadi bebas sebenarnya untuk S2 S3. Nah, bagaimana kalau misalkan kurang dari 12 pilihan, apakah bisa? Bisa tentunya. Karena pengalaman teman-teman ada yang memilih hanya satu kampus dan lulus gitu. Dan bahkan ada yang, kalau misalkan saya sendiri, dulu saya memilih ada 9 kampus saya pilih. Ya, 9 kampus. Jadi tidak harus memilih 12 kampus. Karena nanti ada beberapa juga, misalkan ada jurusan-jurusan tertentu, memang kita tidak ada pilihan 12 kampus karena jurusan-jurusan tertentu biasanya hanya di kampus-kampus tertentu yang dibuka. Jadi misalkan jurusan apa ya yang jarang, kayak misalkan astronomi gitu. Mungkin ada beberapa kampus saja yang membuka jurusan-jurusan tersebut. Jadi teman-teman nanti hanya bisa memilih dari beberapa kampus tersebut aja gitu. Jadi tidak perlu memilih semua kampus. Nah, ini sebenarnya nanti ketika pemilihan kampus juga harus diurutkan ya. Nanti kampus pertama itu yang paling prioritas yang teman-teman mau, nanti yang kedua itu yang less prioritas, yang ketiga itu less prioritas dan seterusnya gitu. Nah, ya, karena gini, nanti ketika sudah lulus kita tidak bisa mengganti ya. Misalkan, oh saya sudah lulus ini, bisa nggak saya ganti ke universitas lain yang pilihan kedua saya gitu. Itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan kita lulus di kampus tersebut, kita harus kuliah ataupun mengambil jurusan di kampus tersebut. Tidak bisa mengganti. Makanya ketika memilih itu prioritasnya lebih di ini ya, lebih di mana yang lebih diingini ataupun diinginkan, itu yang di prioritas utama gitu. Agar nanti tidak menyesal ya ketika lulus di sini kok kenapa saya maunya di kampus lain tapi lulusnya di kampus itu gitu. Gitu Mbak Syifa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Mbak Syifa atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan bisa menyampaikan lewat kolom chat atau langsung raise hand. Ini ada info tambahan juga ya, saya mungkin lupa ya tadi sedikit. Bagi teman-teman yang sedang melakukan S3 dan sedang melakukan S3 dan mungkin penelitiannya yang berkaitan dengan Turki. Nah, Turki juga memberikan kesempatan beasiswa riset ya untuk teman-teman yang sedang S3 ataupun yang sudah selesai S3. Jadi teman-teman yang sedang melakukan S3 bisa nanti cari profesor di sini yang berkaitan dengan jurusan mereka, nanti minta kontak dan minta seperti sebuah surat dari profesor itu seperti kolaborasi dengan kampus si profesor tersebut untuk melakukan penelitian. Nah, nanti kalau misalkan surat itu bisa dilampirkan di aplikasi pendaftaran ketika melamar beasiswa riset tadi. Nah, sebenarnya beasiswa riset ini untuk teman-teman ini lumayan besar ya. Jadi sekitar berapa ya? 4.000 tele kalau nggak salah. Ya, 4.000 tele. Lebih besar dari beasiswa untuk mahasiswa S3. Jadi untuk teman-teman yang sedang S3 di Indonesia dan ingin melakukan penelitian ataupun kolaborasi penelitian dengan kampus di Turki, ini bisa juga dimanfaatkan gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Iskandar informasinya. Mungkin saya juga penasaran nih Pak, kalau perkuliahan di Turki itu berarti menggunakan bahasa Inggris ya Pak? Inggris? Atau bagaimana Pak? Ya, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Turki. Jadi beberapa ada, misalkan, jadi misalkan ada beberapa kampus memang memberikan pilihan untuk bahasa Inggris gitu. Misalkan ada satu jurusan, bahkan satu jurusan yang sama, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Turki gitu. Jadi tergantung nanti kita milihnya ketika mendaftar gitu. Oh begitu, baik. Oh ya, ini Mbak Syifa raise hand lagi nih. Silakan Mbak Syifa.
Iya Mas, mau tanya lagi. Jadi kalau untuk yang program doktor itu, kalau misalnya di luar negeri, maksudnya di negara lain ya biasanya kan kita menghubungi dulu profesornya. Untuk di Turki itu enggak ya? Atau gimana? Kalau untuk beasiswa ini tidak perlu hubungi supervisor, tidak perlu menghubunginya. Jadi langsung kita daftar aja langsung ke beasiswanya gitu. Jadi tidak perlu daftar kampus ataupun menghubungi supervisor gitu. Calon supervisor kita gitu. Begitu aja Mbak Ya, Syifa. bagaimana Mbak Syifa apa? Ya, Ya udah. apa ada tanggapan? Baik, Udah, alhamdulillah. udah cukup. Ya, siap. Nah, ini ada di kolom chat dari Mas Yan. Oke. Assalamualaikum Mas Iskandar. Oh ya, silakan Pak. Kalau sudah langsung dijawab saja. Oke. Ya Mas Yan Putra. Ini kalau Waalaikumsalam sebenarnya. Kalau di sini kalau beasiswa ini memang tidak memberikan tunjangan keluarga ya. Memang dia hanya memberikan uang saku, asuransi, kemudian uang rumah bagi yang ingin tinggal di rumah gitu, allowance rumah. Nah, jadi untuk sekarang ini mereka memberikannya memang per jenjang ya. Untuk S1 sekarang ini berbeda ya. Untuk pelamar S1 diberikan uang saku itu 800 lira. Kemudian untuk S2 1.400 dan kemudian S3 1.800. Nah, kebetulan saya juga udah berkeluarga ya. Sekarang bersama istri di sini di Izmir. Nah, kalau biaya hidup di Turki saya kira hampir-hampir sama ya dengan di kita dengan di Indonesia, dan bahkan dengan 1.800 TL itu saya kira cukup untuk hidup di sini, karena ditambah lagi dengan uang rumah. Jadi uang rumah itu mereka memberikan uang rumah sekitar 750 lira gitu per bulan gitu. Nah, untuk yang berkeluarga dan mempunyai 1-2 orang anak, saya kira cukup ya untuk tinggal di sini. Cuma nanti untuk pengurusan visa keluarga itu kita yang nanggung sendiri. Jadi tidak ditanggung oleh beasiswa. Jadi yang membawa keluarga tuh semua keluarganya tuh kita yang nanggung sendiri. Jadi pihak beasiswa hanya menanggung kita yang diberikan beasiswa itu. Nah, misalkan ya seperti uang saku dan kemudian uang rumah itu ya. Itu aja Mas Yan, semoga bisa menjawab. Nah, kalau misalkan untuk ini ada kalau apabila kuliah secara mandiri ya. Kalau misalkan kuliah secara mandiri, biaya hidup di sini ya, dia setiap kota sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan di kota kecil otomatis ya lebih murah ya daripada di Istanbul, Ankara, dan Izmir. Nah, di 3 kota besar ini mungkin lebih ini ya, Istanbul paling mahal, kemudian Ankara juga, Izmir agak sedikit lebih murah dari Istanbul. Nah, kemudian kalau misalkan di luar kota ini juga bahkan ada lebih murah lagi gitu. Kira-kira kalau misalkan saya bilang, sekarang kan sebenarnya ini lira lagi jatuh ya, mata uang lira lagi jatuh. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin kuliah mandiri, sebenarnya ini kesempatan yang besar bisa kuliah di Turki gitu. Karena sekarang 1 lira aja hampir sama dengan 1.000 rupiah gitu. Jadi sangat murah ya saya kira kalau teman-teman yang mandiri ingin kuliah di Turki. Kalau misalkan biaya hidupnya, saya kira sekitar 2 juta, 2 juta, 3 juta itu sudah bisa untuk biaya hidup, biaya per bulan itu sudah cukup saya kira. Itu aja Mas Yan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Iskandar. Pengalamannya cukup sangat membantu kita sekali ya teman-teman yang ingin berkuliah di Turki khususnya. Nah, ini sudah ada Mas Raihan juga yang raise hand. Silakan Mas Raihan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Iskandar, menarik sekali pembahasannya. Oh ya, tadi
Raihan sempat dengar ya kalau misalnya mahasiswa tingkat akhir dan Raihan sekarang masuk ke semester 8 nih Pak. Jadi insya Allah bisa tadi masuk kategori yang semester akhir. Nah mungkin pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait penjurusan Pak. Misalkan kalau saya sekarang ini jurusannya ekonomi syariah dan apakah harus mendaftarkan dengan jurusan yang sama atau bisa di jurusan yang lain. Kemudian yang kedua terkait kampus asal. Misalkan saya dari kampus swasta ya Pak ya, apakah itu terlalu dilirik atau bagaimana Pak? Dan ketiga, yang terkait pilihan 12 kampus tadi, apakah itu termasuk pilihan kampus milik pemerintah ataupun swasta seperti itu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak Raihan. Tadi yang pertama tentang ini ya, tentang dari kalau nggak salah saya jurusan beda ya. Iya, saya ekonomi syariah Pak. Oke, bisa sebenarnya. Ada beberapa teman juga yang milih jurusan beda, itu lulus di beasiswa ini. Jadi kita beda. Cuma nanti biasanya kalau misalkan kita beda jurusan dari S1, kita memilih jurusan yang berbeda, itu nanti ditanya di wawancara, kenapa memilih jurusan yang berbeda. Nanti disampaikan saja alasannya kenapa memilih jurusan tersebut. Nah, itu bisa sekali kita memilih jurusan yang berbeda. Kemudian yang kedua, dari kampus swasta ya, apakah ini bisa lolos ataupun enggak ya. Nah, di sini penilaian mereka sebenarnya bukan dari, saya lihat ya, bukan dari, yang utama bukan dari kampus, tapi yang lebih utama itu dari yang pertama dari segi akademik. Akademiknya nilai kita memenuhi enggak dari segi akademik. Kalau misalkan akademik kita bagus, kemudian dari social activities, itu social activities juga jadi penilaian mereka, apakah kita banyak terlibat di organisasi, kita banyak terlibat di kegiatan sosial, baik itu apakah kita mempunyai pengalaman-pengalaman di organisasi, itu sangat mempengaruhi saya kira. Kalau misalkan kampus, teman-teman di sini ada juga yang dari kampus swasta yang kurang terkenal juga, dan ada juga yang lulus gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kita dari kampus swasta gitu. Cuma ya itu menjadi tips juga ya satu, kalau misalkan kelemahan kita di kampus kita kurang terkenal, jadi usahakan kita lebih lagi dari sisi lain, yaitu dari segi akademik dan kemudian dari segi sosial gitu. Nah mungkin juga kalau misalkan kita untuk S1 yang mau melamar ke S2 ada 1 ataupun 2 publikasi, itu sangat lebih bagus sekali gitu, karena itu juga akan menjadi pertimbangan bagi si pemberi beasiswa. Ya. Itu saja Rehan, udah terjawabkah Pak? Ada satu lagi ya kayaknya. Mungkin satu lagi Pak, yang kampus pilihan tadi Pak, apakah itu swasta atau pemerintah punya Pak? Ya, jadi jangan takut ya teman-teman. Ini beasiswa dari pemerintah Turki ini, mereka memberi beasiswa dari 50 kampus terbaik yang ada di Turki. Jadi di Turki sekarang ini ada sekitar 100 lebih kampus, 113 kalau tidak salah saya. Itu ada 100 lebih kampus. Nah, mereka memberi di kampus 50 kampus terbaik di Turki, baik itu kampus negeri ataupun kampus swasta. Nanti ada pilihannya, semua ada di website ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat kampus mana aja yang mereka beri pilihan, itu ada di website Turki Burslare gitu. Bisa dicoba cek aja nanti di website mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar. Sama-sama Rehan. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan juga Mas Raihan atas pertanyaannya. Masya Allah, sangat terbuka lebar sekali ya kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk kuliah juga di Turki, baik untuk S1, S2, S3 yang sudah sedang dalam perkuliahan ataupun yang masih mau memulai. Nah, mungkin kita lanjut diskusinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kembali untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat.
Ya, ini sudah ada Mbak Reza Awalia. Silakan Mbak Reza. Oke, semua terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf belum bisa konten. Saya izin bertanya. Mungkin ini saya lebih ke mungkin ada dari sisi akademik kan dari tadi yang dibahas. Mungkin mohon maaf kalau sudah terlewat ya. Apakah dari segi IPK itu ada batas maksimal minimalnya, dan jika misalkan kita udah mempunyai sertifikat IELTS ataupun TOEFL, apakah itu akan menjadi nilai plus seperti itu, dan ataupun misalkan kita udah punya sertifikasi bahasa Turki, itu apakah akan menjadi pertimbangan gitu untuk diterima di beasiswa ini. Dan mungkin ingin tahu aja bagaimana sih atmosfer pendidikan di Turki itu sendiri, apakah sama seperti Oxford, Stanford dan sebagainya yang emang seambisius itu, atau seperti apa? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reza Awalia. Nah, kalau kriteria tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau untuk S1 itu minimumnya 70% dari nilai, kemudian dari nilai keseluruhan. Kemudian kalau untuk S2 itu 75%, dan untuk S2 S3 75%. Nah, untuk jurusan bidang ilmu kesehatan, baik itu kedokteran gigi, farmasi, itu 90% dari total nilai ya, maksudnya nilai kita keseluruhan. Nah, itu nilai minimum require untuk beasiswa ini. Tapi tidak untuk kampus ya. Kalau kampus beda-beda. Kalau misalkan kita ingin mendaftar beasiswa mendaftar secara mandiri ke kampus gitu. Nah, ini hanya persyaratan untuk beasiswa ini. Nah, kalau atmosfer ataupun cara belajar di kampus itu saya kira di sini sebenarnya Turki hampir sama ya. Kalau kurikulumnya mereka juga hampir sama menggunakan kurikulum yang ada di Eropa gitu. Bahkan mereka menggunakan kurikulum di Eropa gitu. Nah, cuma dari segi pembelajarannya, pengalaman saya saya pribadi di sini ada beberapa kampus memang kalau untuk program doktoral itu ada yang mereka tidak menekankan bidang riset ya. Cuma baru 1-2 tahun ini mereka baru mulai menekankan mahasiswa untuk melakukan riset ataupun melakukan conference gitu. Tapi sebelumnya di beberapa tahun terakhir itu mereka bahkan hanya sekedar maksudnya masuk kelas, belajar, kemudian melakukan disertasi ataupun tesis. Itu pun saya melihatnya seperti maksudnya tidak terlalu ditekankan harus menggunakan yang terlalu berkualitas gitu. Karena pengalaman saya kuliah di Malaysia, di Universitas Malaya, itu risetnya mereka bahkan kita sangat ditekankan untuk melakukan risetnya itu sangat ditekankan untuk melakukan dengan secara baik gitu. Nah, kalau di sini teman-teman yang mungkin untuk S2 saja itu 1 tahun itu bisa selesai melakukan riset gitu. Banyak teman-teman kita Indonesia juga yang menyelesaikan master di sini 1 tahun masuk kelas, kemudian 1 tahun itu bahkan 1 semester bisa selesai menulis tesis gitu. Jadi saya kira kalau 1 semester bisa buat tesis ya di luar negeri ya, di Turki. Jadi saya kira memang kurang challenge, maksudnya ya kurang, agak lebih mudah ya, bisa dibilang agak lebih mudah ya untuk dalam melakukan penelitian untuk tesisnya. Itu saja Mbak. Kalau misalkan dari segi fasilitas, saya kira Turki juga beberapa kampus memang mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus, bahkan terutama di bidang engineering ya. Di beberapa kampus saya lihat di bidang teknik itu mereka menggunakan alat-alat ataupun lab yang sudah lumayan bagus ya, saya kira. Dan ini tergantung kampus juga ya sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman lulus di kampus-kampus yang baru, itu memang fasilitasnya agak kurang. Tapi kalau misalkan teman-teman lulusnya di kampus-kampus yang sudah lama,
Nanti kalau misalkan teman-teman cari kampus tuh coba aja di search kampusnya, fasilitas-fasilitas kampusnya tuh apa aja ada tuh, bisa lihat apa di website kampusnya. Karena kalau saya lihat Turki kan beberapa tahun terakhir, bahkan 5 sampai 10 tahun terakhir itu mereka memang gencar menyetarakan hampir semua kota itu ada kampus masing-masing gitu. Jadi sebelumnya kan hanya beberapa, tidak semua kota mempunyai kampus, tapi sekarang di satu kota minimal pasti, walaupun kota kecil, minimal pasti ada universitas gitu. Bahkan kalau misalkan ini ada yang 2-3 gitu. Dan ini sehingga membuat banyak kampus-kampus baru yang ya mungkin kurang ya dari segi akademik karena masih baru gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ini juga ya ketika memilih kampus, bisa selektif ya kalau misalkan ingin kampus yang lebih bagus. Itu saja Mbak Reza, mudah-mudahan bisa menjawab, bisa terjawab ya Mas. Iya, terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Iskandar dan juga Mbak Reza. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak dari Mbak Syifa di chat. Nah, untuk yang perkuliahan menggunakan bahasa Turki, apakah berarti semua tugas dan tugas akhir atau tesis atau disertasi ditulisnya menggunakan bahasa Turki? Nah, silakan Pak Iskandar. Iya Mbak Syifa, ini kalau misalkan kita memilih bahasa Turki, maksudnya jurusan kita dalam bahasa Turki, memang semua tugas harus diserahkan dalam bahasa Turki. Tapi pengalaman teman-teman di sini, ada juga beberapa mahasiswa yang dosennya bisa bahasa Inggris, itu diterima juga mereka untuk menggunakan dalam bahasa Inggris untuk tugas ya, untuk tugas kuliah ya, bukan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu tergantung kampus juga. Ada beberapa kampus yang membolehkan jika ada alasan tertentu, ada yang tidak membolehkan. Tapi mostly kebanyakannya itu memang kalau kita ngambil bahasa Turki, memang kita harus menulis dalam bahasa Turki gitu. Tidak boleh dalam bahasa Inggris gitu. Namun ada beberapa pengecualian yang mungkin ini ya sangat sedikit. Ada teman-teman yang menggunakan kuliahnya ataupun jurusannya bahasa Turki, tapi dia menulisnya dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Begitu aja Mbak Syifa. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa ya. Nah, Masya Allah, sepertinya menarik sekali materi sharing kita pada hari ini ya, tentang beasiswa untuk kuliah di Turki. Nah, tidak terasa sudah jam 3 lebih, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu diskusi untuk closing sharing session hari ini. Nah, selanjutnya Pak Iskandar silakan apabila ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan. Baik, terakhir ya mungkin dari saya bagi teman-teman yang memang tertarik untuk melamar beasiswa YTB ini ataupun beasiswa-beasiswa lain, itu mungkin perlu dipersiapkan dan informasi yang harus diperoleh itu harus benar-benar clear ya. Jadi website mereka itu harus benar-benar dibaca. Informasi yang disediakan di website Turki Berselari itu memang dipahami, dibaca, dan semua yang mereka minta di aplikasi itu diusahakan semua untuk diisi. Karena semakin kita mengisi semua ataupun semakin kita lengkap mengisi aplikasi itu, jadi semakin besar kemungkinan kita untuk bisa diterima. Ya, setidaknya minimal bisa lulus berkas ya, untuk bisa lulus ke tahap wawancara gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan kuliah di Turki. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Pak Iskandar yang sudah memberikan sharing pengalamannya di Wasit Sharing Session hari ini.
Insya Allah sangat membantu sekali ya, terutama bagi kita yang ingin berkuliah di Turki dan mendapatkan beasiswa secara penuh. Nah, tadi Pak Iskandar sudah sharing pengalamannya dan juga tips dan trik agar bisa lolos mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Turki. Nah, karena waktu juga sudah pukul 3 lebih, mungkin kita akhiri, cukupkan pertemuan kita di Wasit Sharing Session hari ini. Jazakumullah Pak Iskandar dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Iskandar. Sama-sama.